Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua tetap baik-baik saja ya. Amin. Pada kesempatan ini sahabat, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai malaikat Tuhan atau malaikat terang. Apakah dapat diwawancarai? Nah, hal ini berkaitan dengan channel yang pernah kita bahas. Ini dia. Three Anomaly. Dalam konten yang saya ambil ini, mereka membahas tentang wawancara bersama malaikat. Dan saya sudah menanggapi hal ini dalam video saya sebelumnya. Bisa juga dilihat sahabat. Ini dia. Ya, saya menggunakan judul thumbnail mengenal agen rahasia Allah. Bisakah wawancara malaikat? Dalam video ini sebenarnya saya belum menyimpulkan apakah malaikat bisa diwawancarai atau tidak oleh manusia atau orang tertentu. Saya hanya mengajak untuk kembali ke Alkitab. Yang pertama, apakah ada data Alkitab mencatat bahwa malaikat terang pernah diwawancarai oleh salah satu tokoh Alkitab atau beberapa tokoh Alkitab? Lalu, yang kedua, apakah benar Tuhan mengutus mereka untuk diwawancarai oleh tim anomali? Ya, itu yang saya pertanyakan. Dan dari cara mereka, saya mempertanyakan, ya, atau jangan-jangan ini adalah malaikat jatuh, ya, karena kita tahu malaikat jatuh selalu melakukan tipu dayanya untuk menyesatkan, ya. Jadi dia juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi seolah-olah apa yang disampaikannya adalah kebenaran. Jadi saya belum menyimpulkan di situ, ya, apakah benar Tuhan yang utus, sementara tidak ada dalam Alkitab yang menjadi model untuk kita bisa menyimpulkan hal ini, ya. Itu yang saya sampaikan. Lalu jangan-jangan ini bukan malaikat terang, tetapi malaikat jatuh. Hanya itu saja yang saya sampaikan, karena ini penyampaiannya berseri, ya, atau berseri. Dan hari ini saya ingin selesaikan, ya, janji saya untuk membahas kembali, menggali kembali, dan saya akan kupas siapa Three Anomaly ini, ya, dan beberapa pengajarannya, sehingga nanti kita bisa simpulkan, ya, apakah malaikat yang dikatakan itu dari Tuhan yang diwawancarai oleh mereka itu betul-betul dari Tuhan atau malaikat terang, ya, atau jangan-jangan malaikat jatuh seperti yang saya sampaikan tadi, ya, menyamar sebagai malaikat terang yang sebenarnya tujuannya untuk menyesatkan umat manusia, ya. Nah, ini dia, kita akan lihat lebih lanjut. Namun sebelumnya saya ingin bacakan beberapa tanggapan yang membuat saya agak sedikit lus dada juga, ya. Nah, yang pertama, Ramadan. Bedain zaman udah maju. Di kitab suci itu yang ditulis intinya doang, jadi pendek-pendek. Coba zaman dulu udah ada YouTube. Itu nabi-nabi udah live podcast sekalian sama malaikat. Wah. Ya betul, ini memang zaman sudah maju, ya. Tapi ini menafsirkan sendiri. Jadi kalau ada YouTube pasti sudah podcast, gitu, ya. Ya silakan saja, ini pendapat Ramadan, ya. Lalu yang berikutnya, jika Anda merasa bisa bertemu atau berkomunikasi dengan Tuhan, maka bertemu ajudannya yaitu malaikat secara potensial pasti bisa. Kita ini orang bodoh, orang-orang buta, tidak bisa melihat malaikat, tapi bisa
menghakimi bahwa manusia tidak mungkin bertemu atau mewawancarai malaikat. Kita orang bodoh, apa yang tidak tertulis di Bible, kita anggap Bible menyatakan hal itu tidak mungkin terjadi. Ya, ini interpretasi salah, ya, tafsiran salah. Tidak ada ketentuan bahwa Bible harus menyatakan segala hal. Kepada anomali, jangan khawatir. Orang-orang cerdas di belakang Anda, ya, paling tidak kami tidak akan menghakimi selama bukti kesalahan belum ada. Nah, ini saya akan buktikan, ya. Ini Sansa 2022. Ya, sekali lagi saya tidak menghakimi. Saya masih mempertanyakan di video pertama, apakah ini betul-betul Tuhan yang suruh atau jangan-jangan malaikat jatuh? Kan gitu. Jadi saya tidak menghakimi, ya. Dan kita lihat berikutnya. Nah, Jenny Wijaya, ambil positif aja biar manusia berubah. Bahwa Tuhan ada dan menolong manusia lewat malaikat. Betul. Mau wawancara, ya itu kelebihan mereka. Mereka dipilih oleh Tuhan dan itu kuasa Tuhan milih mereka. Jadi nggak usah diperdebatkan. Oke, thank you Mbak Jenny. Nanti kita akan lihat, ya, betulkah Tuhan yang suruh atau Tuhan yang mana, gitu kan? Jadi kita harus membuka pikiran dan hati kita, ya. Saya setuju, ya. Tuhan bisa utus siapapun dan nothing is impossible. Tuhan punya kuasa bahkan di luar nalar kita, karyanya Dia. Nah, berikutnya, jika Bapa berkehendak, semua bisa terjadi dan tidak semua orang punya talenta untuk melakukannya. Kita hanya perlu mengujinya. Oke, terima kasih, ya. Dan kita akan uji, ya. Kita akan menguji. Sebentar. Nah, wah, ini luar biasa nih. Bapak sudah kepo dan hati penuh dengan iri, dengki. Wah, kepo boleh, tapi pintar dikit. Di channel yang Bapak singgung bukan cuman menyerupai Lucifer. Lucifer ada kontennya sendiri dan masih banyak angel lain. Secara tidak langsung Bapak mempermalukan diri sendiri. Thank you. Di Alkitab tidak melarang komunikasi dengan malaikat. Bapak yang sewot. Nah, ini saya sudah jelaskan di video pertama. Bedakan komunikasi dengan wawancara. Di dalam Alkitab, malaikat hanya bicara singkat, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ya, yang saya bahas ini, yang dibahas anomali adalah wawancara, bukan bicara, ya, dengan durasi yang panjang 51 menit. Ya, dan saya tidak iri hati, tidak dengki, mohon maaf. Ya, saya seorang hamba Tuhan, tugasnya meluruskan sesuatu yang dianggap salah. Nanti kita akan buktikan. Jadi saya tidak dengki, tidak iri kepada Tri Anomali. Ya. Nah, terakhir, zaman telah berubah. Ya, ini sama dengan yang pertama tadi. Fenomena anak indigo ada. Mungkin tujuannya untuk menyadarkan umat manusia agar sadar dan tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau tidak percaya jangan nonton, skip aja. Nah, masalahnya banyak orang Kristen yang nonton. Makanya saya harus bantu ini, ya. Kalau saya diam saja, saya merasa bersalah, ya. Dari zaman dulu juga para nabi, para rasul meluruskan ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang. Jadi ini bukan masalah tidak nonton, di skip saja. Nah, ini saya tanggapi masalah, ya, menyadarkan umat manusia agar sadar dan tidak jatuh ke dalam dosa. Benarkah, ya, menyadarkan manusia untuk tidak jatuh ke dalam dosa? Atau sebaliknya, orang justru jatuh ke dalam dosa? Ya, itu yang jadi pertanyaan saya. Nah, sekarang kita akan lihat siapa sesungguhnya Tri Anomali ini. Kita lihat, ya. Nah, ini dia. Saya lihat di video channelnya, nanti ada langsung muncul video singkat yang menjelaskan siapa mereka. Setelah saya pelajari, ya, ternyata mereka menyebut diri Tri Anomali itu, simpulkan mereka adalah anak indigo, ya.
Itu yang pertama. Jadi three anomali ini memiliki kelainan atau indera keenam yang jarang dipunyai orang dan itu didapatkan sejak lahir, atau istilah lain indigo, ya. Nah, mereka biasa komunikasi dengan arwah. Wow. Three anomali sering bahkan selalu berkomunikasi dengan arwah, sahabat. Berdasarkan firman Tuhan, ya. Kita lihat dulu. Ini firman Tuhan dalam Ulangan pasal 18 ayat 11 sampai 12, ya. Firman Tuhan ini, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi orang yang bertanya kepada arwah itu kekejian bagi Tuhan. Ya, dari sini saja mereka sudah melanggar firman Tuhan. Kalau nggak percaya cek aja ya. Ini video yang saya ini tunjukkan, ini tampilan depannya, ya. Cek saja. Mereka menyatakan bahwa mereka adalah kelainan dan mereka sering berkomunikasi dengan arwah, dengan roh orang mati, ya. Dan itu kekejian bagi Tuhan. Mereka tidak mengatasnamakan agama, selalu mengatakan kami ini melampaui agama. Tidak mewakili, tidak menyatakan keyakinan agama, ya, tetapi menggunakan istilah Bapa. Ini saya juga pertanyakan. Tidak mengatasnamakan agama, tidak mewakili agama, melampaui agama, tetapi menggunakan istilah Bapa yang digunakan orang Kristen. Ya, itu. Ini saya pertanyakan. Nah, sekarang untuk lebih jelas, ya, siapa indigo itu, ya. Dan ada yang menanggapi begini, bagaimana menurut Pak Daud, gitu ya, Pak Daud Tony, mengenai mereka. Ini dia, kita akan bahas, ya, sekaligus menjelaskan siapa itu indigo. Sebenarnya itu kasus indigo itu kalau dalam pemahaman saya, ya, Pak, sebelum bertobat itu namanya sebenarnya kasus titisan. Kalau kakek neneknya itu terlibat kuasa gelap, maka akan masuk ke generasi. Nah, ke generasi ini bisa ke generasi kedua atau ketiga, tapi itu harus garis lurus ya. Itu sejak lahir dengan tanda itu bisa melihat setan dari kecil. Jadi kalau melihat setan, ketemu setan dari kecil, itu bukan karunia Tuhan. Iya. Itu kasus titisan, kasus kutuk. Nah, sering disebut namanya kutuk keturunan. Oh iya. Sekarang kan ada video yang lagi, ya kayaknya lagi banyak yang mengikuti ini orang-orang Kristen. Channelnya Indigo atau apa ya namanya, Tri apa ya, saya lupa namanya. Itu mereka mengajarkan, banyak orang Kristen yang ikut di video ini karena yang menyampaikan di video ini adalah orang-orang Kristen. Mereka mengaku orang Kristen dan mereka mengajarkan orang-orang untuk berbicara kepada malaikat penjaga. Karena setiap orang ada malaikat penjaganya, jadi disuruh untuk berbicara kepada mereka. Jadi beberapa orang bertanya kepada saya tentang hal ini benar atau tidak bahwa kita boleh berbicara kepada malaikat penjaga kita, gitu Pak Daud. Kalau orang cari sensasi, cari yang aneh-aneh, justru akan banyak kecewa. Dan yang kedua, nanti ujung-ujungnya nanti ajarannya ngawur gitu loh. Betul. Jadi kita orang Kristen yang percaya Tuhan, nggak usah aneh-aneh lah. Percaya sama Tuhan, percaya di Alkitab, lakukan aja. Lah mereka lebih nggak belajar berbicara dengan Roh Kudus, malah berbicara dengan malaikat. Ngapain gitu loh, sama-sama ciptaan. Nah, sahabat, sekarang jelas ya, kita bisa tarik kesimpulan siapa sebenarnya anak indigo itu, ya, dan apa yang mereka lakukan itu benar atau salah, ya. Bagi Pak Daud dipertegas bahwa mereka cari sensasi, ya. Dan kita akan lihat
ya, ini sudah terbongkar siapa mereka sebenarnya. Nanti sahabat yang menyimpulkan, ya. Simpulkan dan hubungkan dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang berdasarkan pengajaran, ya, ada banyak pengajaran yang saya sudah dengar, tapi saya ambil beberapa saja, ya. Jadi kita bisa lihat dari pengajaran tentang Lucifer, ya. Bagi sahabat yang mau melihat juga silahkan cari, ya, thumbnail seperti ini, Lucifer. Nanti sahabat dengar apa yang disampaikannya dan simpulkan apakah bertentangan dengan Alkitab. Kita lihat dulu. Nah, dalam pengajaran mereka atau informasi yang mereka dapat katanya dari Lucifer itu, ya, bahwa Lucifer itu memisahkan diri dari Bapa. Nah, benarkah demikian? Yang belajar Alkitab, ayo. Ya, benarkah demikian? Lucifer memisahkan diri dari Bapa. Ya, dalam pengajaran atau informasi yang mereka sampaikan dalam video ini, mereka mengatakan Lucifer itu berkelahi dengan Mikael. Berkelahi. Lalu singkat cerita datanglah Bapa, melerai perkelahian itu. Lalu singkat cerita Lucifer ini memisahkan diri katanya dari Bapa. Memisahkan diri dari malaikat lain. Ya, yang lawan perangnya itu, lawan berkelahinya, lalu mengajak malaikat lain, begitulah kurang lebih. Ya. Apakah itu benar? Saya pikir ini bertentangan dengan Alkitab, ya. Kita lihat. Fakta dalam Alkitab, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyinya, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi, Lucifer itu bukan memisahkan diri gara-gara berkelahi dengan Mikael, tapi dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dosa kesombongan ingin merebut tahta Tuhan, atau paling tidak setara dengan Allah. Dan nggak sadar dia adalah ciptaan. Kok ingin sama dengan pencipta? Lucifer itu jatuh, sahabat. Jatuh. Sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Itu kata Alkitab. Mana yang kita pegang? Berdasarkan informasi yang ditanya dari Lucifer, ya, atau Alkitab. Ingat, Lucifer jatuh ke bumi gara-gara sombong, ingin menyamai Allah, ingin seperti Allah, ingin berkuasa, disembah dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kesombongan, dan ini kesombongan yang Tuhan tidak suka. Dan ada statement, ya, yang disampaikan dalam video itu, kami mengasihi Lucifer, tetapi kami tidak mengikutinya. Ini benar, satu sisi, ya bagus, tidak mengikutinya. Tapi kata mengasihi ini menjadi pusat perhatian saya. Ya, mereka menyebut Lucifer di sini adalah serafim yang memisahkan diri dari Bapa. Ya, malaikat serafim. Padahal setahu saya serafim itu pengawal Allah. Ya, tapi Lucifer disebut sebagai serafim yang memisahkan diri. Nah, kami mengasihi Lucifer. Kalau kita baca dalam ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan justru menekankan kita supaya waspada, berhati-hati, lawanmu itu bukan darah dan daging. Ya,
Dia penguasa pemerintah-pemerintah. Harus melawan dengan perlengkapan senjata Allah. Tidak ada satu kata dalam Alkitab atau satu kalimat yang menyuruh atau memerintahkan kita untuk mengasihi Lucifer. Tidak ada. Kejadian sampai Wahyu disimpulkan hanya 2 kasih. Itu kesimpulan hukum Taurat. Bahkan kesimpulan dari 10 hukum Taurat. Ya. Hukum pertama sampai ke-4 kasih kepada Allah, hukum ke-5 sampai ke-10 kasih kepada sesama. Atau yang saya simpulkan, mengasihi Allah lalu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hanya itu. Kalaupun kita dibilang mengasihi musuh, ya musuh itu manusia, bukan iblis. Jadi tidak ada perintah untuk mengasihi Lucifer dalam Alkitab. Tetapi tim Three Anomaly menyebutkan kami mengasihi Lucifer. Ya, kami tidak mengikuti jejaknya, itu bagus, tetapi mengasihi ini. Ya, dan sering melakukan interaksi komunikasi dengan Lucifer. Ini bahaya. Ya, tidak ada firman Tuhan yang menyuruh kita komunikasi dengan Lucifer lalu mengasihi dia. Tuhan saja buang dia dari surga. Tuhan saja campakkan dia dari surga. Tidak usah pakai, kamu tidak pakai. Karena ingin menyamai aku, berontak. Masa kita mengasihi dia? Karena dalam kasih itu ada pengampunan. Kasih itu ada memberi. Kasih itu sabar. Jadi saya tidak setuju dengan statement kami mengasihi Lucifer. Ya, justru kita harus antisipasi, waspada, jaga jarak, dan gunakan perlengkapan senjata Allah. Karena dia sewaktu-waktu bisa menyerang. Bahkan saya pun selesai bicara ini bisa diserang. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Bahkan kalau bisa Tuhan, utuslah malaikat-Mu untuk berjaga-jaga melindungi hamba-Mu. Namun biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Lalu berikutnya, ada juga satu statement yang disampaikan mengenai higher being, ya. Ini saya juga agak geli, ya. Ada penonton yang bertanya, siapa ini higher being ini? Ya. Lalu mereka bilang higher being ini bukan malaikat pelindung, bukan juga Roh Kudus. Lalu siapa? Nah, higher being ini diterjemahkan mantan manusia yang dipakai Bapa untuk diutus menjaga kita, ya, membimbing kita, mengingatkan kita pada saat kita mengalami masalah dan tekanan atau apapun lah itu, ya, mendampingi hidup kita, begitulah. Ya kan aneh kan? Ini lagi tidak ada dalam Alkitab. Ya. Ada pula mantan manusia diutus Bapa untuk menjaga melindungi kita. Dia bukan malaikat, dia bukan Roh Kudus. Tetapi memberi suara dalam hati kita, kontribusi kebaikan. Setahu saya manusia yang sudah mati itu langsung kekekalan. Tidak percaya ke neraka, yang percaya ke surga. Atau yang sekarang kita sebut dengan istilah alam penantian, Firdaus dan Hades. Itu saja. Tidak ada lagi pengutusan untuk datang ke bumi menjaga manusia. Mantan manusia atau manusia yang mati menjaga manusia yang hidup. Tidak ada ayat dalam Alkitab begitu, ya. Lanjut. Sekarang kita akan simpulkan, ya, mengacu kepada komentar penonton tadi. Ya, benar tidak semua tercatat dalam Alkitab, sekali lagi, ya, karena memang Alkitab ditulis bukan untuk menceritakan atau menjelaskan semua karya ilahi. Makanya Alkitab dibilang misterion, terbatas mengenai misteri ilahi, ya. Tapi sahabat harus ingat, jangan bertentangan dengan ajaran Alkitab. Ya, jangan sampai bertentangan dengan ajaran Alkitab, apapun itu. Ya, seperti yang tadi sudah kita bisa garis bawahi,
apa saja yang bertentangan ya mengenai Lucifer, ya kejatuhan Lucifer itu juga beda, ya. Lalu indigo yang bisa komunikasi dengan arwah, Alkitab bilang nggak boleh, kekejian bagi Tuhan, ya jangan bertentangan dengan Alkitab. Ya, kalau hanya sekedar tafsir, ya saya pikir nggak masalah karena tubuh Kristus itu beragam. Tetapi kalau sudah firman Tuhan yang ditulis itu sangat bertentangan, itu nggak boleh. Ya, apalagi ajarannya tidak berpusat kepada Allah. Ya, logikanya praktis. Bagaimana mungkin Tuhan yang suruh malaikat itu datang untuk diwawancarai, ya? Atau apa yang mereka sampaikan tentang Lucifer itu Tuhan izinkan, ya, bertentangan dengan ayat yang Tuhan tulis melalui para nabi atau para rasul, ya. Nggak mungkin kan Tuhan bilang A, prakteknya B, kan gitu kan? Lalu Tuhan yang pakai semuanya, ya seperti tadi ada komentar bahwa mereka juga bisa dipilih oleh Tuhan, ya. Apakah Tuhan bilang di sini A, di sana B, di sana C, Tuhan yang sama? Saya mau bilang itu Tuhan nggak konsisten, ya. Kebenaran yang paling mendekati adalah kitab suci, itu saja, titik. Lalu yang berikutnya lihat. Alkitab adalah firman Allah. Ingat, firman Allah. Otoritas tertinggi orang percaya. Dan dasar pengambilan keputusan. Sahabat, siapapun yang mendengarkan pembahasan ini, ya ingat. Jadikan Alkitab otoritas tertinggi kita. Dasar pengambilan keputusan kita. Apapun pengajaran, dari manapun itu, siapapun yang menyampaikannya, cek Alkitab. Kalau hanya masalah gaya tafsir, ya oke lah, karena setiap orang punya disiplin ilmu yang beda-beda, sehingga menghasilkan tafsir yang beda-beda. Tapi kalau sudah ayat itu bertentangan dengan ajaran tertentu, wah, saya pikir itu perlu dipertimbangkan, ya. Dan terakhir, secara khusus untuk tim, ya, Tri Anomali, saya minta maaf, mungkin pembahasan ini menyinggung atau menyakiti hati, termasuk pendengar yang pro dengan Tri Anomali, ya. Tidak bermaksud untuk menyakiti, tapi ini adalah kebenaran. Saya harus sampaikan, ya, apa yang disampaikan oleh Tri Anomali, ya, bertentangan dengan Alkitab, ya. Dan jangan teruskan berhubungan dengan Lucifer, ya, karena itu kekejian bagi Tuhan. Saya tegur, ingatkan dengan kasih, ayo bertobatlah, kembalilah, ya, interaksilah kepada Allah yang benar. Jadi berdasarkan ulasan ini, pembahasan ini, ya, dengan bukti-bukti yang saya tunjukkan, yang sebenarnya bisa lebih banyak, tetapi waktu terbatas, dan pengajaran dari Tri Anomali bisa saya kupas lebih banyak lagi, tapi ya sekali lagi saya nggak terlalu ingin berlama-lama di sini, ya. Saya simpulkan, malaikat yang diajak wawancara itu, yang katanya adalah malaikat terang, yang diutus oleh Bapa atau diizinkan Bapa, itu adalah malaikat jatuh. Saya bukan sedang menghakimi. Berdasarkan indikasi, ya, yang saya pelajari, yang saya kumpulkan dari video satu ke video berikutnya, itu bukan malaikat terang. Ya, sampai di sini aja ya sahabat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Keputusan ada di tangan sahabat semua. Tuhan memberkati.